darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh
Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara anggota Jemaat GKP Sukabumi yang kami kasihi. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian Kamis Putih di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutauruk. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam satu sejenak. Panggilan beribadah. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil selai kain linan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesatnya hingga mati. Pada hari ini kita diajak serta meneladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di atas akhir kebersamaan mereka sebelum kesesaran harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini kita mengenang dan mengucap syukur akan kasih Allah yang tiada batasnya. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kebaktian Kamis Putih ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta dengan saudara-saudara. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita mengadakan kebaktian Kamis Putih dan tema kita dalam kebaktian ini adalah belajar dari tindakan kasih Yesus. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita adalah Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-26 yang berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah nas pembimbing bagi kita.
ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa serta kelemahan kita kepada Allah. Saat teduh dan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Kami belum mengasihi sesama kami manusia seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah Maha Kasih, kami belum dapat melayani sesama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami terkadang memuji-Mu dengan mulut kami, tetapi menyangkali-Mu dengan perbuatan kami yang mendukakan-Mu. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita, berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi kita. Amsal pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14a mengatakan demikian.
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bersama-sama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, yang senantiasa memelihara hidup kami hari demi hari dengan segala keberadaan kami. Sebagai umat Tuhan, kami saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan, hendak membaca dan menghayati seluruh isi firman Tuhan yang kami imani, kami percaya inilah pesan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus supaya kami diperlengkapi dan dimampukan untuk mengerti firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda, kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Silakan saudara mempersiapkannya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita dan saudara-saudara bisa mengikutinya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan terus memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar? Saya berharap kita semua masih dalam keadaan sehat hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada sebuah perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Kalau Bapak Ibu menebak bahwa perubahan positifnya itu adalah mencuci tangan, berarti jawaban Bapak Ibu Saudara-saudara tepat. Ya, salah satu perubahan positif dalam kehidupan kita adalah kita jadi semakin rajin cuci tangan. Atau secara umum perubahan positifnya adalah kita jadi semakin peduli, semakin sadar akan pentingnya kebersihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kebiasaan ini tidak hanya sesaat, tidak hanya karena kita sedang mengisolasi diri, bukan hanya karena virus corona, tapi kedepannya kita bisa mempertahankan kebiasaan baik, mencuci tangan, menjaga kebersihan. Bapak Ibu Saudara, konon katanya orang Israel itu juga terkenal salah satunya karena kebersihannya. Orang Israel itu katanya terkenal bersih, dan saking bersihnya dan saking penting kebersihan itu bagi mereka, maka kebersihan fisik itu juga seringkali dikaitkan atau diasosiasikan dengan kebersihan rohani. Ya, kalau kita perhatikan misalnya persoalan soal tahir atau tidak tahir, najis tidak najis, itu soal kebersihan, berkaitan dengan kebersihan. Lalu simbol-simbol yang ada, yang dipakai, baik itu yang diucapkan dalam tutur kata, percakapan atau dalam aktivitas sehari-hari. Simbol air, simbol basuh membasuh, mandi, itu menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan mereka, yang bukan hanya bicara soal kebersihan fisik, tapi juga kemudian mengaitkannya pada kebersihan rohani. Bahkan katanya saudara-saudara, kebiasaan bersihnya bangsa Israel itu membuat mereka menjadi umat yang relatif sehat. Padahal kita tahu perjalanan kehidupan mereka sebagai pengembara di padang belantara, padang gurun 40 tahun itu, mungkin kita bisa bayangkan pasti mereka akan kotor. Tapi mereka bisa tetap sehat. Konon katanya ya karena mereka adalah bangsa atau umat atau orang-orang masyarakat yang peduli terhadap kebersihan. Saudara, orang-orang Israel itu sama seperti orang-orang timur lainnya, mereka kalau kemana-mana lazimnya pakai sendal, jarang pakai sepatu. Jadi bukan pakai sepatu yang tertutup seperti yang kita pakai, dia sandal yang bukan sandal jepit tapi sandal yang ada terbuka begitu ya. Nah, jadi salah satunya kebiasaan cuci kaki itu adalah sebuah keharusan. Mereka sudah berpergian dari luar, sampai di rumah mereka harus cuci kaki. Nah, maka di antara orang Israel ketika mereka bertamu ke rumah orang lain atau mereka menerima tamu di rumah mereka, tugas pertama dari sang tuan rumah dalam penyambutan mereka adalah menyiapkan air, memberikan air kepada tamu-tamunya untuk bisa membasuh kaki mereka, untuk bisa membersihkan kaki mereka, mencuci kaki mereka. Jadi ketika si tuan rumah itu tidak menyiapkan air, itu akan dipandang bahwa wah, ini tuan rumah ini tidak bersahabat. Ini tuan rumahnya tidak menghormati sang tamu. Nah, jadi itu saudara-saudara. Bahkan ada ketentuan dalam hukum Taurat yang menulis atau yang mengatur tentang hukum mencuci tangan dan mencuci kaki. Para imam harus terlebih dahulu mencuci tangan dan mencuci kaki mereka sebelum memasuki kemah suci atau sebelum mendekati mezbah korban bakaran. Sebelum mereka bertugas untuk menyampaikan korban bakaran itu kepada Allah, dia harus dulu terlebih dahulu mencuci tangan, mencuci kaki. Orang-orang Israel juga tidak diizinkan mendekati seorang
petinggi, raja, pangeran, kalau mereka belum mencuci tangan dan mencuci kaki. Jadi itu adalah satu kebiasaan, bahkan menjadi juga ritual dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena mereka menjaga kebersihan mereka. Nah, saudara-saudara, dari fakta-fakta tadi kita bisa melihat bahwa ternyata dalam perspektif Yahudi, dalam perspektif orang-orang Israel, kebiasaan, tindakan mencuci tangan, mencuci kaki itu bukan hanya sebatas persoalan fisik, kebersihan belaka, tapi juga menjadi sebuah tindakan yang menunjukkan sebuah sikap penghormatan kepada orang lain, sikap kerendahan hati untuk berhadapan atau ketika berhadapan dengan orang lain. Contoh tadi ya, ketika ada orang yang bertamu ke rumahnya, maka sang tuan rumah harus menyediakan tempat cuci tangan, cuci kaki, karena dia berarti itu tanda bahwa dia menghormati tamunya. Ketika imam harus terlebih dahulu membersihkan tangan, membasuh kaki, cuci tangan, cuci kaki sebelum memasuki kemah suci, sebelum mendekati mezbah korban bakaran, dia cuci tangan. Apa? Itu tanda bahwa dia menghormati ritual keagamaan itu. Dia menghormati kemah suci itu, tempat kudus, menghormati Allah. Begitu juga ketika berhadap warga atau masyarakat yang mau menghadap kepada petinggi. Nah, jadi bukan hanya soal kebersihan belaka, bukan hanya soal higienis belaka, tapi memang ada sebuah sikap penghormatan, sikap kerendahan hati di situ. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam perikop pembacaan kita yang mengisahkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan kita lihat, mari kita lihat dalam ayat 13 dan ayat ke-17. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika Dia yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kaki para murid, maka sudah sebuah kewajaran, atau bahkan dikatakan di situ dengan jelas sudah kewajiban bagi para murid juga untuk bisa saling membasuh. Kalau memang murid-murid menganggap Yesus itu guru dan Tuhan, dan sang guru dan Tuhan itu saja mau membasuh kaki murid-murid, maka sudah wajib hukumnya bagi para murid itu untuk saling membasuh. Saudara, ini teladan yang Tuhan Yesus hendak sampaikan kepada murid-muridnya sebagai seorang guru, sebagai seorang Tuhan, bahwa tindakan menghormati, tindakan mengasihi, tindakan melayani orang lain itu harus dilakukan tanpa melihat status diri orang yang dilayani, tanpa melihat status dirinya sendiri. Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih pantas untuk dilayani, atau sebaliknya tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih pantas untuk melayani. Karena semua orang sama layaknya, sama pantasnya untuk melayani dan untuk dilayani. Para murid pada saat itu merasa bahwa mereka ini tidak pantas, tidak wajar, tidak layak untuk membasuh kaki teman-temannya. Mereka merasa harusnya ada orang yang lebih rendah yang membasuh kaki mereka. Mereka merasa saya pantasnya dilayani, saya tidak pantas untuk melayani, saya tidak bisa. Dan situlah Tuhan menunjukkan, Dia turun, Dia melepaskan jubahnya, Dia mengambil selai kain, Dia mengikatnya pada pinggang, Dia ambil air, Dia basuh kaki murid-muridnya, lalu Dia lap. Padahal Dia guru dan Tuhan di hadapan para murid-muridnya. Bahkan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ada di antara murid-muridnya ini yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, apa yang Dia lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata saudara-saudara, Tuhan Yesus tetap memberlakukan kasih yang sama dengan murid-muridnya yang semua itu, termasuk dengan murid yang akan mengkhianatinya nanti. Meskipun
Tuhan Yesus tahu bahwa ada pengkhianat di situ, tapi orang yang mengkhianatinya nanti itu tidak diperlakukan berbeda. Tuhan Yesus tidak lantas memperlakukannya lebih rendah dari yang lain, tidak. Tuhan Yesus tetap memperlakukannya sama, tetap mengasihinya sama, tetap melayani dan menghormati Yudas sama dengan para murid yang lain. Meskipun mereka tidak mengerti. Simon Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, "Apa yang Engkau lakukan, Tuhan? Engkau hendak membasuh kakiku." Dia tidak tahu apa tujuan Tuhan Yesus membasuh kaki itu. Padahal Tuhan Yesus sedang mau mengajar mereka tentang bagaimana mengasihi, melayani, dan menghormati setiap orang tanpa memperhatikan, tanpa peduli statusnya. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengajari murid-muridnya pada saat itu tentang karakter diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid Kristus. Seorang murid Tuhan Yesus tidak boleh memiliki karakter yang meninggikan diri, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya bisa semuanya, menganggap dirinya luar biasa, menganggap dirinya lebih dari yang lain. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mau karakter itu ada pada diri murid-muridnya. Seorang murid Tuhan Yesus tidak boleh tinggi hati. Tidak boleh merasa karena dia adalah murid-murid Tuhan Yesus, karena mereka adalah orang di lingkaran nomor 1 Tuhan Yesus, maka mereka menjadi orang yang tinggi hati. Tidak boleh seperti itu. Seorang murid Tuhan juga tidak boleh mengejar penghargaan diri ketika dia melayani. Tidak boleh mengejar prestis. Tidak boleh mengejar pujian ketika ia melayani, mengasihi dan menghormati orang lain. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, maka kita sejatinya akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri. Kita akan kehilangan spirit yang sejati dari menghormati, mengasihi, dan melayani orang lain. Maka kita gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Saudara, mengasihi, menghormati, dan melayani orang lain adalah sebuah keharusan yang datang ketika kita mengakui bahwa Yesus itu guru dan juga Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak mengasihi dia, tapi di sisi yang lain mengatakan aku mengasihi Tuhan. Saudara, pada momen Kamis Putih ini, menjelang peringatan Jumat Agung, menjelang peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali diminta untuk merenungkan kembali selama ini bagaimana karakter kita, bagaimana sikap kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini murid Tuhan Yesus. Sebagaimana tema kita hari ini, saudara-saudara, belajar dari tindakan kasih Yesus. Sebuah tema yang menarik. Kenapa? Karena dikatakan di situ belajar dari tindakan kasih Yesus, bukan belajar dari kasih Yesus. Karena semua orang bisa belajar dari kasih Yesus, tapi kita diajak bukan hanya untuk belajar dari teori-teori yang Tuhan Yesus sampaikan, tapi kita mau belajar dari tindakan kasih-Nya yang nyata, yang Ia tunjukkan, yang Ia ajarkan dalam tindakan yang real, yang konkret, yang nyata, bukan hanya diomongin tapi juga dilakukan. Nah, saudara-saudara, seberapa banyak kita mendengar ajaran Tuhan Yesus? Seberapa sering kita mendengar ajaran Tuhan Yesus? Seberapa banyak ajaran Tuhan Yesus yang kita tahu, yang kita mengerti? Namun di balik itu seberapa banyak tindakan kasih Tuhan Yesus yang kita juga teladani, yang juga kita lakukan? Apakah kita mau punya karakter yang sama seperti tindakan Tuhan Yesus? Dan disinilah kita mau belajar, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita bukan diminta untuk beriman hanya dengan teori,
tapi kita diminta untuk beriman dengan sebuah tindakan yang nyata, yang konkret, yang real untuk orang lain. Mengasihi, menghormati, melayani orang lain tanpa pandang bulu. Mari kita mulai introspeksi diri. Mari kita lakukan itu dari sekarang, dari diri kita, dari hal-hal yang kecil, supaya kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, semoga perenungan ini membawa kita ke dalam kedewasaan iman yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika kami kembali ditegur, diajarkan dan diingatkan kembali tentang bagaimana kami harus belajar dari tindakan-tindakan kasih Tuhan Yesus. Tindakan nyata dalam kehidupan beriman kami perlu terus kami asah. Dan biarlah kami bisa mengasahnya sehingga iman kami menjadi iman yang tajam dan dapat berguna bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan atas pelajaran berharga ini. Biarlah kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini menjelang peringatan kematian Tuhan Yesus, di dalam perenungan kami di kebaktian Kamis Putih ini, kami sudah diingatkan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih kami. Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan dan juga kekuatan dari Tuhan, supaya kami bisa menghadapi segala pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami, juga pergumulan-pergumulan yang kami miliki dalam kehidupan berelasi kami dengan banyak orang di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di dalam kehidupan persekutuan kami. Ya Tuhan, kami mau membawa di dalam doa-doa kami ini setiap orang yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Tuhan, tolong mereka yang saat ini sedang sakit, supaya mereka terus dapat mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kembali kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terus menyediakan diri, memberi waktu, tenaga, pikiran untuk terus melayani di dalam kehidupan persekutuan kami. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga perlindungan. Karena kami tahu Tuhan, segala aktivitas kami pada saat ini penuh resiko. Kami terus waspada, terus cemas ketika wabah virus masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Maka biarlah kami yang terus dengan kekuatan Tuhan tetap melayani Tuhan dengan berbagai cara. Kami bisa terus Tuhan topang dan Tuhan kuatkan. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami juga ingin membawa di dalam doa kehidupan keluarga-keluarga di lingkungan GKP Sukabumi yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya pun Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak secara langsung karena penyebaran virus ini. Mereka yang terdampak secara ekonomi, kiranya Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan juga tetap mencukupkan. Dan bagi kami yang Tuhan cukupkan, memiliki kelebihan, biarlah kami juga bisa menopang mereka yang kekurangan. Kami mau berdoa Tuhan, bagi upaya-upaya yang dilakukan semua pihak untuk
menyelesaikan persoalan wabah virus ini. Pemerintah Indonesia, Presiden dan segenap jajarannya, bahkan sampai di tingkat pemerintahan daerah, seluruh lembaga-lembaga kesehatan dan juga lembaga-lembaga lain yang turut serta di dalam upaya itu, kiranya mereka Tuhan tetap berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya melalui kebijakan, melalui aktivitas mereka, kami tetap bisa merasa aman, kami bisa tetap beraktivitas dengan rasa yang nyaman. Khususnya kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka yang sakit, untuk terus bekerja di garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan virus corona ini. Tuhan juga berkati mereka dan keluarga mereka, supaya mereka pun tetap aman dan sehat. Kami berdoa untuk para pasien yang dirawat karena virus corona. Kami berdoa juga bagi orang-orang di luar sana yang sakit karena berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan menolong dan melawat mereka. Ya Bapa, pakailah kami terus untuk menyatakan kehendak-Mu. Kami hanya manusia yang bisa berusaha dan berupaya serta berdoa. Dan inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami naikkan, kami serahkan doa syafaat kami ya Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan bersama-sama kami akan juga berdoa seturut dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, terdapat dari Bilangan 18 ayat 29 berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja. Nomor rekening dapat dilihat di warta jemaat. Sambil kita mengedarkan persembahan, kita menyanyi PKJ nomor 150 ayat 1 dan 5. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin.
Saudara jemaat Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dan inilah amanat pengutusan kepada kita semua. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya ini. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggerakkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berdoa. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa melingkupi saudara. Kiranya hikmat dari Sang Anak menerangi saudara. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa bergelora di dalam jiwa saudara. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal tinggal diam bersama dengan saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Hosiana, amin.